Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Nur dengan NIM 21080650222 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain dari Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu penelitian visual guna untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Metodologi Desain. Apa itu pencarian visual? Seperti namanya, penelitian visual dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menangkap makna atau menafsirkan visi. Namun dalam bahasa sehari-hari, penelitian visual adalah kegiatan yang menafsirkan visi. Ya, pencarian visual memiliki 3 aspek pencarian visual. Setiap desain komunikasi visual selalu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, setiap karyanya memiliki 3 sisi: aspek citra atau image, aspek pembuat atau produksi citra, dan aspek penonton. Yang pertama, aspek image. Sisi gambar atau karya visual itu sendiri adalah berbagai karya desain komunikasi visual yang dapat berbentuk poster, iklan luar ruang, iklan televisi, website, game, komik, tanda, dan semua karya desain komunikasi visual. 2. Aspek pembuat. Aspek pembuat berasal dari produsen, pemasar, desainer yang hingga pelaksana kreasi visual, aspek kreatif. Dan ketiga, aspek pemirsa. Aspek penonton adalah pengamat atau target penonton yang dituju oleh pencipta melalui karya visual. Dalam masing-masing aspek terdapat cara pengumpulan data, sehingga penelitian bisa dilakukan bukan hanya dengan satu metode saja. Meneliti gambar. Gambar yang pertama adalah gambar dibuat untuk tujuan tertentu, sehingga karya visual berfungsi untuk menangkap dan menginterpretasikan pesan. Dan kedua, ada metode yang dikembangkan dari observasi visual untuk menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh gambar. Artinya, analisis ini diisi atau konten analisis diikuti dengan analisis visual. Dan poin ketiga dalam hal ini, pembuat adalah produsen bagian produk, jasa, atau ide yang membuat produk tersebut. Dan poin selanjutnya, produsen bertujuan untuk memasarkan produk mereka dengan mengubah perspektif dan mendapat audiens target mereka melalui gambar. Dan poin terakhir adalah data pabrikan dengan metode wawancara, dan data pendukung dapat direkam atau direkam dokumentasinya. Meneliti pemirsa. Poin pertama adalah audiens. Sebagai audiens target ini terdiri dari sejumlah besar orang, dan data yang diinginkan oleh halayak sasaran dapat berupa keinginan atau tren, dan dapat juga berupa reaksi halayak sasaran terhadap media penyiaran. Dan poin terakhir adalah Anda dapat memilih sampel populasi dan menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari audiens target yang besar. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai penelitian visual. Dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian visual terdapat beberapa metode yang digunakan tergantung dari aspek yang ia teliti. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang saya bawakan maupun dari cara penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.